Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 31 Mei 2022. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup penuh anugerah ketika kami mengenal Tuhan. Kami rindu kehidupan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kita sudah berada di hari terakhir di dalam bulan Mei 2022. Kalau Tuhan sudah menolong kita melewati sepanjang bulan ini, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kita menjalani dan memasuki hari-hari ke depan. Dengan iman yang teguh akan Allah yang setia itu, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23 buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang, dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, keteguhan akan Allah memberikan sebuah kepercayaan akan kehidupan hari ini dan hari yang akan datang. Demikian pula dengan kehidupan seorang rasul yang merasakan anugerah Allah yang besar dalam kehidupannya. Pertemuan secara pribadi dengan Allah mengubahkan kehidupan seorang yang teguh pada pendiriannya akan hukum Taurat dan kebenciannya akan seorang yang bernama Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, pertemuan secara pribadi itulah yang menghancurkan pemahaman yang salah akan Rasul Paulus dan membuatnya teguh berdiri pada dasar iman yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita dapat melihat bahwa Paulus sedang terduduk di kursi terdakwa, sedangkan Festus, Bernike, Agripa, serta orang-orang terkemuka lainnya dari kota Kaisarea yang duduk di kursi hakim atau di sekitarnya menantikan pembelaan Paulus atas pengajaran dan kehidupannya. Paulus kemudian menjelaskan konsekuensi pertobatan dan misinya. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu membawa perubahan yang radikal dalam kehidupannya. Ia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat Kristus, melainkan pemberita kabar bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh Israel. Injil telah memenuhi kehidupan Paulus. Pertobatan dan panggilannya untuk bersaksi tentang Kristus telah mendasari gerak hidupnya. Dulu ia taat pada perintah manusia. Kini ia taat pada Kristus yang sudah menampakkan diri kepadanya. Pertobatan dan misinya itulah yang membuat Paulus dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Dengan tegas dan teguh ia mengatakan bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya ketika ia belum mengenal Kristus adalah hal yang salah. Seperti ia pernah mengejar-ngejar pengikut Kristus, begitulah ia kemudian dikejar-kejar oleh orang Yahudi karena dia telah mengikut Kristus. Mereka menginginkan kematian Rasul Paulus. Imannya bahwa Kristuslah yang menggenapi harapan orang Israel akan Mesias membuat ia menjadi musuh masyarakat Yahudi nomor 1 pada waktu itu. Itulah sebabnya dia berdiri di hadapan para pemimpin itu
yaitu karena ia melaksanakan panggilannya untuk memberi kesaksian tentang Kristus. Namun pemberitaan Injil tidak berhenti sampai di situ saja. Harus disertai dorongan agar orang-orang merespon Injil yang telah didengarnya. Itulah juga yang dilakukan oleh Paulus. Meski berstatus sebagai tahanan, ia memanggil mereka untuk percaya dan bertobat. Bahkan ia juga mau mendoakan mereka untuk hal ini. Bapak Ibu Saudara, dengan teguh Paulus menceritakan siapa dirinya sebelum dan sesudah pertobatannya. Ia memperlihatkan kuasa Injil dalam menyelamatkan dan mengubah manusia. Dan memang itulah yang sanggup mengubah kehidupan manusia. Pertemuan secara pribadi dengan Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Keteguhan Paulus pada panggilan Tuhan disaksikan oleh banyak orang. Begitulah seharusnya upaya pengabaran Injil, yaitu dilakukan bukan semata-mata sebagai sebuah program, melainkan lahir karena luapan sukacita hidup yang telah mengalami transformasi Injil. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita mengalami transformasi karena kuasa Injil yang bekerja di dalamnya? Bila sudah, bagikan pengalaman itu kepada orang lain agar mereka juga mengalami keajaiban kuasa Injil. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau secara pribadi berjumpa dengan Kristus yang mengubahkan kehidupanmu? Mari kita ingat bagaimana pertemuan pribadi kita dengan Tuhan dan kiranya kita tetap teguh pada panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Allah. Apapun yang kita lakukan, kita menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami yang dahulu adalah musuh dan seteru Allah, namun kini kami telah menerima kasih dan menjadi anak-anak Tuhan. Ingatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan akan anugerah dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.